Baik teman-teman sekalian, begini cara mencari jurnal yang terakreditasi Sinta di sinta.kemdikbud.go.id. Di sini kita sudah mengunjungi daripada sinta.kemdikbud.go.id. Sekarang kita akan pilih search dan kemudian kita klik jurnal. Setelah itu teman-teman kita akan pilih yaitu atau kita mengklik filter. Setelah itu kita akan centang ya, misal kita akan mencari jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2. Kemudian rumpun ilmunya yaitu ekonomi. Kemudian kita klik filter jurnal. Nah, di sini kita akan diarahkan pada jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 2. Ini salah satunya adalah adanya Accounting Analysis Journal, yaitu yang mereknya adalah Universitas Negeri Semarang. Ada Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Ada juga Universitas Kristen Petra Surabaya, yaitu Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Ini semua kan di bawah rumpun ilmu ekonomi. Nah, misalkan sekarang adalah kita memilih atau mengirimkan artikel kita di jurnal organisasi dan manajemen yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka. Kemudian teman-teman kita akan klik websitenya dan kita akan mengunjungi daripada website jurnal organisasi dan manajemen ini. Nah, di situ kita akan melihat berapa biaya artikel atau penelitian kita ketika sudah diterima oleh LPPM daripada jurnal organisasi dan manajemen ini. Nah, sebelum itu juga adalah yang perlu diperhatikan ketika Anda mengirimkan suatu artikel, Anda bisa melihat ya berapa kali mereka menerbitkan daripada artikel-artikel penelitian. Nah, di sini ada yaitu waktu penerbitannya ya, seperti ada Januari sampai Juni dan Juli dan Desember. Artinya mereka ini hanya bisa menerbitkan dalam 2 kali dalam setahun. Ya, misalkan penerimaannya di Januari dan seterusnya itu akan diterbitkan sampai bulan Juni. Kemudian penerimaan artikel mulai Juli ya, kemudian akan diterbitkan pada Desember. Mungkin bisa diterima di bulan Agustus, kemudian September dan seterusnya. Nanti pasti mereka ada tanggalnya maksimal ya untuk pengiriman atau submit daripada artikel. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi kalau misalkan teman-teman itu adalah membutuhkan sebagai syarat untuk lulus ya. Misalkan seperti skripsi, kemudian disertasi atau dengan juga tesis ya. Artinya bahwa itu menjadi salah satu syarat untuk kelulusan untuk mau maju sidang meja hijau ya. Artinya bahwa ini perlu diperhatikan, jangan nantinya Anda menunggu terlalu lama ya, sedangkan mereka punya waktu ya untuk menerbitkan daripada jurnal organisasi sesuai dengan proseduralnya. Sekarang yang diperhatikan adalah kita akan melihat berapa biaya artikel ya jika misalkan artikel kita itu sudah diterima ya, sudah dilalui baik itu namanya reviewer, kemudian sudah diterima editor dan seterusnya. Dan ketika diterima ya dan kemudian siap dipublish, maka ada biaya di jurnal organisasi dan manajemen ini. Yaitu adalah biaya yang dibebankan ketika artikel kita diterima adalah Rp1.500.000. Artinya bahwa ini baru dibayar biasanya setelah kita menerima LOA dan kemudian juga artikel kita itu betul-betul sudah diterima. Artinya siap untuk diterbitkan. Biasanya penerbit juga akan mengirimkan kita melalui atau mengkomunikasikan kepada kita sebagai author itu melalui email ya, dan kemudian kita akan melakukan komunikasi di email, dan kalau sudah dilakukan pembayaran maka artikel kita siap untuk diterbitkan.
Nah, itu saja teman-teman yang diperhatikan ketika kita mau mengirimkan artikel penelitian kita. Perhatikan jadwal penerbitannya ya. Kemudian adalah berapa biayanya. Kadang-kadang misalkan sudah diterima ya, tahu-tahunya kita tidak sanggup untuk membayar biaya penerbitannya ya. Biasanya itu adalah biaya-biaya dibebankan atau biaya mungkin ada honor-honor yang akan diberikan kepada reviewer dan seterusnya ataupun editor dan sebagainya. Nah, ini yang diperhatikan sebelum mengirimkan artikel di suatu eh, penerbitan ya atau jurnal, maka harus dilihat dulu atau Anda bisa mengunjungi website terlebih dahulu. Silakan Anda cek berapa biayanya ya jika diterima dan kemudian syarat-syaratnya ya berapa tingkat plagiarisme yang akan eh, diberikan atau batas maksimal misalkan 25% ya atau 20% ya. Kalau misalkan lebih dari situ plagiarisme tidak diterima ataupun ditolak, artinya teman-teman harus bisa memperhatikan atau melihat terlebih dahulu sebelum mengirimkan artikel penelitian Anda di jurnal-jurnal penerbitan. Terima kasih dan semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian.